Mama mengusir saya dari rumah ini. Berarti Mama memaksa saya untuk menelan penghinaan. Saya juga akan bersumpah bagi saya bahwa ini yang terakhir kali saya menginjak kaki di rumah ini. Tuhan, bukakanlah pintu hatinya. Sadarkan dia. Bagaimanapun dia adalah anak saya. Dewi, Halo. saya punya berita yang pasti menggembirakan buat kamu. Apa? Dokter Niko gantung diri. Klinik Dokter Niko ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Oh ya? Menurut kamu penutupan kliniknya itu ada hubungannya nggak sama kejadian hal itu? Mungkin, tapi saya juga belum tahu pasti. Tapi mudah-mudahan aja karena malam itu, Deo. Kenapa? Kok kamu matanya jadi aneh gitu? Deo. Sekarang, saya benar-benar yakin dengan kebenaran apa yang dikatakan Opa. Emangnya opa kamu bilang apa? Sewaktu Adam kesepian di sorga, Tuhan tidak menciptakan 10 sahabat untuk menemani dia. Tapi Tuhan menciptakan seorang istri untuk menemani dia. Kamu jangan nyamain diri kamu sama Adam. Kamu aja belum resmi jadi duda. Dan kamu menciptakan kesepian buat diri kamu sendiri. Dan Adam sama sekali belum pernah nikah sewaktu Tuhan memberikan dia istri. Tapi bicara soal kesepian, Kayaknya handphone kamu bunyi deh. udahlah nggak apa-apa, biarin aja. Saya sambung ya. Bicara mengenai kesepiannya Adam dalam memilih pasangannya, Adam. Kamu jawab dulu deh, siapa tahu penting. Halo. Apa? Kapan? Ya, terima kasih. Theo, saya harap kamu jangan kaget. Ada apa? Pengacara saya bilang, pengadilan sudah mengesahkan perceraian saya. Yes! Kamu bener-bener keterlaluan. Yes! Sekarang saya sudah resmi jadi duda. Bebas. Dan kamu kan sudah selesai dengan Dokter Niko kan? Sekarang saya rasa sudah saatnya saya memanfaatkan hak saya sesuai dengan janji kamu untuk bisa melamar kamu. Karena kita bukan orang barat,
Kamu harus ngelamar saya dengan resmi melalui mama saya. Deo, bagaimana kalau kita mulai dulu dengan yang gak resmi? Kamu kelihatannya udah mulai nggak sabaran ya. Mungkin. Papa pernah mengatakan pada Mama bahwa orang yang menanam bibit yang terbaik selalu akan mendapatkan buah yang terbaik. Dan selama ini kamu telah melakukan semua itu. Kamu selalu menanamkan bibit yang terbaik dalam kehidupan ini. Sewaktu Dewi dalam kekecewaan, almarhum Papa sepertinya bisa membaca isi hati Dewi, Ma. Lalu Papa bilang, memiliki cinta berarti memiliki kekuatan. Karena cinta tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Hanya jarang orang yang mau menerima kenyataan ini sebagai suatu kebenaran. Lalu sekarang kamu baru menyadari atas kebenaran yang dikatakan Papa. Malam ini, Mama merasakan kebahagiaan Mama seperti laut yang tidak memiliki pantai. Cahaya kenyataan mulai menerangi kegelapan yang menyelimuti hidup Mama sejak Mama kehilangan almarhum Papa. Ada apa, Dewi? Apa kamu tidak merasakan kebahagiaan yang seperti Mama rasakan? Dewi ingin membagi kebahagiaan ini dengan adik Dewi, Ma. Tidak perlu. Raja harus lepas dari panggung masa lalu kita. Selama ini dia sudah menari-nari di atas kepedihan dan penderitaan yang kita miliki. Dan sekarang haknya sudah habis atas kebahagiaan yang kita punya. Lepas dari semua itu, Ma, kita tetap memiliki kewajiban. Kita harus kasih tahu dia. Kewajiban? Untuk apa bicara kewajiban pada orang yang tidak mengerti kata-kata itu? Kamu juga jangan mengirim kartu undangan pada dia. Toh kamu menginginkan pernikahan yang diadakan secara sederhana dan jumlah undangan kita sangat terbatas. Ma, saya... Cukup! Jangan injak hak Mama untuk mengatakan tidak. Kalian sudah
puas menyewa apartemen seperti ini. Padahal kan ruangannya sangat terbatas. Sandra udah pernah bilang Mas sama Raja agar segera membeli rumah. Tapi Raja sekarang pikirannya masih agak terganggu karena persoalan bisnis kayu sampai sekarang belum selesai juga. Kenapa kalian berpikir mengenai membeli rumah? Kenapa kalian biarkan anak pungut itu menguasai rumah besar warisannya Baskoro? Maksud Mama, kamu bicarakan masalah ini dengan suami kamu. Ya Mah, nanti saya bicarakan. Kok tunggu nanti? Nanti dia keburu tidur. Ya kalau Raja udah keburu tidur besok saya bicarakan Mah. Kok besok? Bisa jadi kamu lupa masalah ini. Udah deh, biar Mama yang beresin semua ini. Udah hampir selesai kok. Sana kamu naik ke atas. Ya Mah. Tapi ingat, jangan bilang sama Raja kalau semua ini adalah ide Mama. Ya? Kayaknya nggak ada puas-puasnya ngeliatin Mario. Iya, saya sendiri juga bingung. Setiap detik saya selalu mikirin dia. Kalau dia bisa ngomong, saya akan telepon dia dari kantor sepanjang hari. Saya bahagia sekali melihat kamu begitu sayang sama Mario. Tapi apakah kasih sayang kamu itu seimbang dengan pikiran kamu tentang masa depan dia? Kok kamu nanya begitu sih? Terus terang, sejak Mario lahir, saya mulai berpikir tentang masa depannya. Dan semakin saya berpikir, semakin saya khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Perusahaan kita berjalan dengan baik. Kecuali yang menyangkut bisnis kayu itu. Tapi penghasilan kita yang begitu besar, kita habiskan untuk kesenangan kita dan untuk menyewa apartemen ini. Kita sangat sayang sama Mario. Tapi bersamaan dengan itu, apakah kita memikirkan masa depan dia? Anak kita masih bayi. Tapi kamu sudah ketakutan bayangkan masa depannya. Sekarang ini, waktu terasa seperti terbang. Rasanya baru beberapa hari yang lalu kita saling kenal. Dan sekarang, seperti tiba-tiba saja kita punya anak. Dalam era persaingan ini, kita tidak yakin perusahaan kita akan menguntungkan selamanya. Contohnya aja sekarang, kita menghadapi masalah keuangan dengan kaburnya Hendrawan. Nah, sekarang to the point aja. Kamu mau apa? Saya ingin kita punya rumah. Punya rumah? Oke. Begitu urusan Hendrawan selesai, kita langsung beli rumah besar. Kenapa harus beli? Uang untuk beli rumah kan bisa kita investasikan. Terus, dapat rumah dari mana? Loh, rumah yang ditempatin Dewi itu kan warisan dari papa kamu. Seharusnya itu hak kamu dan Mario. Iya sih. Kalau saja Dewi yang tinggal di sana, saya bisa lemparkan dia kapan saja. Masalahnya, sampai detik ini mama saya masih tinggal di sana kan. Kalau rumah itu kamu ambil alih, mama kamu kan bisa ikut kita. Kalau kamu cocok sama mama, dulu kita nggak perlu tinggalkan rumah mama. Dan semua ini nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin sikap kalian berubah secara drastis. Saya janji, kita akan cari rumah yang cocok. Goblok. Tapi harus dekat dengan sekolah. Supaya nanti kalau udah sekolah, kita nggak buang waktu di jalan. Iya sayang. Bapak nggak praktek hari ini? Saya nggak bisa bilang apa-apa, Mas. Belakangan ini klinik sering sekali tutup. Pak dokter juga seperti orang kebingungan. Kalau ditanya selalu marah. Sekarang Papa ada di mana?
Ada di kamar, Mas. Selamat siang, Pak. Kamu pulang lebih cepat dari rencana kamu. Saya kan selalu ngasih kejutan sama Papa. Kenapa? Papa nggak suka ya kalau saya pulang lebih awal? Memangnya kelihatannya Papa nggak suka. Saya tahu Papa kadang-kadang merokok. Tapi tidak pernah seperti ini, Pak. Papa cuman sedang agak banyak pikiran. Calon istri Papa menuntut macam-macam ya. Bukan itu. Pembantu bilang Papa berhari-hari tidak makan. Papa cuman tidak berselera aja. Nggak ada selera atau ada masalah yang serius, Pak. Papa punya bisnis impor peralatan untuk rumah sakit. Seorang teman Papa yang Papa percaya membawa lari uang pembelian peralatan yang sudah dipesan beberapa rumah sakit. Nama baik Papa bisa hancur. Papa bisa dituduh penipu. Papa sudah lapor polisi, Pak. Sudah. Tapi Papa tidak berharap polisi dapat menyelesaikan masalah Papa. Dengan merokok begini banyak, Pak. Dan Papa tidak pernah sama sekali makan. Apa Papa kira ini yang bisa menyelesaikan masalah, Pak? Interogasi semacam ini juga tidak akan menyelesaikan masalah. Mana surat-surat pemesanannya, Pak? Saya akan bicarakan dengan salah satu rekan saya. Saya yakin mereka akan membantu, Pak. Enggak. Terima kasih. Ini masalah Papa. Jangan libatkan kamu dengan masalah ini. Pak, masalah Papa adalah masalah saya juga, Pak. Kawan-kawan saya mempunyai uang ratusan juta dolar yang siap mereka investasikan. Kalau uang Papa yang dibawa lari, saya rasa itu tidak masalah, Pak. Mereka siap membantu. Karena mereka membutuhkan saya untuk investasi di Indonesia, Pak. Tidak perlu. Terima kasih. Saya kira posisi saya di sini bukan lagi sebagai tamu. Dan saya sangat senang jika Anda bisa berbicara lebih tenang. Sama seperti ketika Anda meminjam dana dari saya. Maafkan cara bicara saya tadi, Pak. Saya lagi bingung. Masalahnya sampai sekarang Pak Hendrawan menghilang. Saya turut prihatin dengan keadaan Anda. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita harus merubah janji yang sudah kita buat di depan notaris secara bersama-sama. Jika Anda terlambat 1 minggu, Anda tetap harus membayar denda sebesar 10% dari jumlah yang Anda pinjam dari saya. Saya minta waktu, Pak. Saya mohon. Saya kira saya sudah cukup memberikan banyak waktu kepada Anda. Dan untuk kali ini mungkin saya akan hanya memberikan sedikit kelonggaran. Tetapi kalau saya sudah kembali, tidak ada tawar-menawar lagi. Selamat siang. Mira, panggil Papa untuk makan ya. Kata Bapak, Mas Edi makan aja dulu. Bapak masih nggak selera. Pak, Kalau kamu kesini hanya untuk memaksa Papa makan, lebih baik tinggalkan Papa. Edi baru saja bicara di telepon dengan salah satu rekan bisnis Edi, Pak. Tentang masalah Papa. Mereka langsung bilang, mereka bersedia membantu, Pak. Papa kan sudah bilang nggak perlu, Ed. Pak, mereka membantu tanpa jaminan dan bunga, Pak. Edi kesini untuk bicara, Pak. Papa tidak perlu bantuan siapapun. Saya tahu, Pak.
Papa mau menyembunyikan sesuatu dari saya. Silahkan kamu mengambil kesimpulan kamu sendiri. Tapi jangan paksa Papa mengikuti jalan pikiran kamu. Ingat, apa yang pernah Papa ajarkan sama Edi. Ketika waktu Edi berputus asa dan menyendiri dulu, Papa bilang, semakin tertutup hati kita, apa yang kita pendam akan terasa semakin menyakitkan. Mungkin Papa dulu belum pernah bilang sama kamu bahwa ada yang perlu dipendam. Karena kalau kita bicarakan, akan menyakitkan bagi yang mendengarnya. Sekarang terserah Papa. Edi tidak akan memaksa Papa untuk menceritakan apa masalah Papa yang sebetulnya. Selama Papa tidak mau keluar dari kamar ini dan tidak mau menyentuh makanan, Edi akan tetap duduk di sini dan ikut berpuasa, Pak. Papa bisa mengerti, Ed. Kalau kamu tidak bisa menerima hal ini. Pengakuan Papa mungkin akan membuat kebanggaan kamu terhadap Papa hancur, Ed. Dan kekecewaan kamu membuat Papa merasa tidak punya arti lagi. Walaupun di depan anak Papa sendiri. Edi, kalau kamu mau menghukum Papa akan terima apapun bentuk hukumannya, Ed. Tapi begitulah kenyataan. Dewi adalah anak Papa. Kakak kamu sendiri, Edi. Keberadaan dia tidak pernah Papa ketahui. Papa telah membuat dosa yang sangat besar yang tidak mungkin dimaafkan oleh siapapun, termasuk Papa sendiri, Edi. Anak mamanya, mama mama saya. Kamu ngapain sih mondar-mandir kayak gitu? Kayak orang bingung aja. Saya bukan seperti orang bingung, emang lagi bingung. Ya tapi gak usah mondar-mandir kayak gitu, itu gak akan menolong. Kamu tuh harus cari jalan keluarnya. Jalan keluar udah jelas, duit. Mengambil kredit sebesar itu di bank udah nggak mungkin. Karena pinjaman kita di bank udah melampaui batas. Ya udah, sekarang kamu istirahat aja. Besok pagi saya akan minta tolong sama Papa. Kamu bilang apa sama Papa kamu? Papa kan udah tahu sebagian dari masalah kita. Nggak ada jeleknya kan kalau saya bilang yang sebenarnya? Kita cuma punya tanah dan rumah kita. Nah, kalau semua ini kita jaminkan ke bank, paling tinggi kita dapat pinjaman 150 juta. Masa Papa nggak ada bisa usaha yang lain sih, Pak? Teman-teman Papa yang dulu kan udah jadi orang penting semua. Sekarang semuanya sudah pada pensiun.
Mereka kan punya duit simpenan. Loh, mana mungkin orang mau meminjamkan sekian miliar tanpa jaminan, tanpa kejelasan kapan kembali? Hah? Percuma minta tolong sama papa. Kalaupun sangat diperlukan, paling-paling papa cuma bisa mengusahakan 150 juta. Itu pun dengan jaminan rumah dan tanah. Enggak ah. Kebingungan calon pengantin dalam memilih nuansa kamar pengantin itu biasa kok. Silahkan Mbak Dewi pikir dan pertimbangkan dengan tenang. Saya bisa kembali besok. Ini bagus. Ya kan? Krem aja ya. Kayaknya saya pikir warnanya krem aja deh Mbak. Boleh? Soalnya krem kan warnanya netral dan kesannya sederhana ya. Saya kepingin pernikahannya nanti juga sederhana aja kok. Warna krem itu bisa disebut juga warna yang sederhana dan warna yang kompromi. Di dalam kompromi tidak ada pihak yang lebih dominan. Nuansa merah jambu agak berbau feminin sehingga bisa jadi suaminya merasa seperti tamu. Betul juga. Halo. Hai. Oh, udah siap? Kapan mau diantar? Oh, oke. Oke. Bye. Arya, katanya undangannya udah siap dicetak. Tapi masih belum tahu kapan mau diantar. Gak apa-apa, toh waktunya kan masih panjang. Iya ya. Ini aja ya kayaknya paling oke. Halo. Mbak Dewi, ada yang mau ketemu dengan Mbak Dewi. Namanya Edi. Saya nggak kenal. Saya anaknya Dokter Niko. Saya hanya butuh waktu 5 menit saja untuk bicara. Oke, 5 menit. Maaf Mbak Dewi, dia tadi rebut telepon dari tangan saya. Nggak apa-apa. Masuk. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih mau menerima saya, walaupun dengan setengah hati. Karena saya datang tanpa perjanjian sebelumnya. Pasti Mbak Dewi kaget dengan kedatangan saya. Saya sendiri juga kaget setelah Papa cerita semuanya. Semalaman saya tidak bisa tidur untuk bisa menerima kenyataan ini, Mbak. Maaf, saya sedang sibuk. Ini kan jam kantor. Saya tidak punya waktu untuk membicarakan masalah yang di luar urusan pekerjaan. Saya tidak berniat mengganggu Mbak. Kalau tidak terpaksa, Papa telah berbuat dosa dan kesalahan yang besar. Tapi kita tidak bisa menutup diri dari kenyataan bahwa ia adalah ayah kita, ayah Mbak dan saya. Anda jangan terlalu panjang bicara. Waktu Anda cuma 5 menit. Boleh saya duduk? Silakan. Sekarang batin Papa sangat tertekan. Saya kesini mewakili Papa untuk minta maaf. Karena dia merasa dirinya terlalu hina untuk menatap mata Mbak. Dia sangat menderita akibat dosanya, Mbak. Kalau dia menderita akibat dosanya itu sangat adil.
Penderitaannya tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sudah dia lakukan. Dan penderitaan dia tidak ada seujung kuku apa yang sudah saya alami selama ini. Penderitaan saya sampai sekarang ini. Akibat perbuatan Dokter Niko yang menjebak ibu yang melahirkan saya ke dalam perangkap dosanya, saya lahir ke dunia ini sebagai anak haram. Kelahiran saya di dunia ini tidak diterima oleh keluarga ibu yang melahirkan saya. Lalu saya dibuang sampai saya hampir mati kedinginan di tempat sampah. Papa tidak bilang sama saya. Dia memang tidak tahu, karena dia mencampakkan ibu saya begitu dia tahu ibu saya hamil. Dia sekarang sudah bertobat. Dia menghukum dirinya dengan menyiksa dan membiarkan dirinya mati perlahan. Dia melakukan itu untuk mengurangi dosanya. Tapi itu sama sekali tidak meringankan penderitaan yang sudah saya alami. Makanya, jangan mengharapkan apa-apa dari saya. Sebagai anak Dokter Niko, saya sadar. Saya tidak bisa mengharapkan pengertian dari Mbak. Tetapi setidak-tidaknya sebagai adik, saya masih ingin bermimpi untuk diakui. Sudah lebih dari 5 menit. Saya mohon Mbak, kasih waktu sedikit lagi. Di satu sisi batin saya terluka setelah mendengar pengakuan Papa kepada saya. Tetapi di sisi lain, saya merasa bahagia karena saya memiliki seorang kakak. Saya tidak mau dosa Dokter Niko membuat saya melakukan korupsi jam kerja. Karena buat saya, korupsi jam kerja adalah dosa administratif. Saya mohon, maafkan kesalahan dan kejahatan yang telah dilakukan Papa. Setidak-tidaknya bisa mengurangi luka batinnya. Mbak mungkin tidak percaya. Sudah berhari-hari dia tidak mau makan, Mbak. Saya tidak suka basa-basi dan tidak mau munafik hanya untuk sekedar menyenangkan perasaan orang. Hanya satu hal yang saya bisa katakan. Mulai saat ini saya tidak akan membenci dia. Tapi itu tidak berarti bahwa saya sudah memaafkan dia. Saya rasa sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Silakan. Sudah bilang, gak ada lagi yang harus kita bicarakan. Saya salah apa? Sorry, saya pikir... Orang yang baru keluar dari ruangan kamu. Yang mukanya sedih. Kamu ketemu sama dia? Iya, saya ketemu tadi pas di lorong. Siapa sih? Dia anaknya Dokter Niko. Nantilah saya ceritain semuanya sama kamu. Ceritanya panjang. Lagian dia sudah menyita jam kerja saya. Saya tahu. Saya tahu kok. Dengan kata lain, saya nggak boleh lama-lama di ruangan kerja kamu. Iya kan? Jangan-jangan nanti saya bisa paksa kamu untuk melakukan dosa administratif lagi. Ini undangan buat kamu. Yang sisanya terpaksa saya taruh di bawah. Habis banyak. Oke, nggak apa-apa kok. Del, saya pamit dulu deh. Oke. Thanks ya. Bye. Ngapain kamu kesini? Saya mau ketemu sama Raja. Sorry, kami sedang tidak mau ketemu siapa-siapa.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.